Kita saling wasiati dalam perkara kebenaran, kebaikan dan juga kesabaran. Dan kita juga senantiasa berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridhoi amal ibadah kita, menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki musim hujan ini ya. Sudah sering hujan. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin setelah sekian lama tidak turun hujan ya. Terlebih bagi yang berprofesi sebagai petani, ini adalah saatnya untuk menanam gitu ya, biasanya di musim hujan. Dan tentunya kita tidak melupakan sunnah atau apa yang diajarkan ketika turun hujan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan yang Allah turunkan ini menjadi atau mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Ya. Doanya apa, adik-adik? Adik-adik ada yang tahu doa turun hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Betul. Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Kita berdoa kepada Allah semoga hujan yang turun itu mendapatkan nafi'. Nafi' itu adalah manfaat, bukan mendatangkan bencana atau madharat. Ya. Itu yang kita harapkan dengan turunnya hujan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan bacaan kita masih berkaitan dengan hadis-hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan di dalam kitabnya adalah arba'una hadisan at-tatwiriyah ya. 40 hadis ya. Yang mana hadis ini berkaitan dengan at-tatwiriyah ya. Pendorong agar kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul ya. Dan ini tidak terlepas dari bahwasanya syariat kita atau agama kita itu adalah agama yang sempurna. Tidak ada perkara yang itu mendatangkan manfaat bagi seorang hamba kecuali itu sudah dijelaskan, diterangkan di dalam syariat kita. Termasuk juga perkara-perkara yang itu bisa mendatangkan madharat, itu juga sudah dijelaskan di dalam agama kita. Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari madharat itu atau bahaya tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6 ini berkaitan dengan mengenali potensi diri ya. Hadis ini nanti berkaitan dengan mengenali potensi diri ya. Bahwa setiap kita pasti memiliki kelebihan. Setiap kita manusia itu memiliki kelebihan ya. Dan ketika seseorang itu kemudian dia umpamanya bekerja atau menekuni bidang yang itu sesuai dengan bakatnya atau dengan kelebihan yang dia miliki, maka itu akan mendorong orang itu akan bekerja dengan
baik. Ya. Bahkan mungkin akan berkembang dengan pesat gitu ya. Contoh umpamanya ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan atau kecerdasan berkaitan dengan motorik ya. Jadi memiliki kecerdasan di dalam orang itu melakukan suatu pekerjaan atau pergerakan tubuh gitu ya. Misal orang itu kemudian dia memiliki bakat umpamanya di dalam bermain bola ya. Kita ambil contoh saja. Maka ketika ada orang yang dia memiliki bakat ya, ketika kemudian disalurkan istilahnya diajari gitu ya, maka itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan dalam waktu yang singkat dia akan menjadi pemain yang bagus gitu ya. Bedanya dengan yang lainnya, yang satunya umpamanya dia tidak memiliki bakat umpamanya di dalam bermain bola umpamanya. Ya ketika diajari bermain bola ya ada peningkatan, tapi tidak sebanyak atau semaju orang yang memang sudah memiliki bakat. Jadi setiap manusia itu memiliki kelebihan. Makanya di dalam ada pepatah Arab itu mengatakan apa? La tahtakir mandunaka, la tahtakir mandunaka, falikulli syai'in maziyah. Ini di dalam kata-kata mutiara biasanya disebutkan. Ya. La tahtakir mandunaka, janganlah engkau merendahkan orang yang ada di bawahmu. Jangan engkau merendahkan, menyepelekan orang yang ada di bawahmu. Falikulli syai'in maziyah. Karena setiap individu, setiap orang itu memiliki maziyah, memiliki keistimewaan. Makanya kalau kita sebagai seorang suami gitu ya, atau seorang ibu sebagai seorang istri, maka agar rumah tangga itu tidak banyak konflik gitu ya. Ya berumah tangga mesti biasanya tetap ada masalah gitu ya. Tetapi agar meminimalisir ya terjadinya konflik di dalam keluarga itu, kita harus memahami pasangan kita ya. Bahwasanya pasangan kita itu memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan ya. Maka supaya tidak banyak terjadi konflik, maka lebih fokuslah kita kepada kelebihan-kelebihan dari pasangan kita. Dan jangan kita kemudian menyepelekan atau bahkan sampai menghina gitu ya kekurangan yang ada pada pasangan kita gitu ya. Bisa jadi pasangan kita umpamanya seorang suami punya istri tidak pandai masak umpamanya nggih. Ada istri tapi kalau masakannya nggak mesti enak gitu ya. Maka ya kita tidak perlu kemudian merendahkan pasangan kita. Karena bisa jadi di satu sisi pasangan kita itu punya kekurangan umpamanya tadi tidak pintar masak gitu nggih. Nek masak mesti kasinen kurang bumbu dan seterusnya kan gitu ya. Tapi bisa jadi di sisi lain dia memiliki kelebihan ya. Kelebihannya apa? Umpamanya ternyata istri kita itu pandai mendidik anak umpamanya. Ya. Perhatian dengan anak ya. Atau umpamanya punya kelebihan lain, istri kita itu ternyata pandai
nyari duit gitu ya. Ada istrinya yang selain ibu rumah tangga mungkin jualan gitu ya, jualan online atau yang lainnya, bisa membantu suaminya ya. Maka agar apa namanya, rumah tangga itu lebih tidak banyak konflik adalah kita lebih fokus kepada kelebihan ya. Jadi setiap individu, setiap manusia itu punya kelebihan. Nah, di hadis yang ke-6 ini ya, penulis membawakan hadis yang ada kaitannya dengan takdir. Ya, jadi nanti dari hadis ini kemudian pelajarannya adalah bagaimana seseorang itu ya diharapkan untuk bisa mengenali bakat atau apa namanya, keunggulan yang ada pada dirinya. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an. Ya. Jadi dikisahkan pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di makbarah, di kuburan. Ya. Ini diriwayatkan oleh sahabat Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin jalisan fi yadihi udun yang kutubihi ya. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika atau suatu hari jalisan dalam posisi duduk ya. Dan ketika Nabi duduk itu wa fi yadihi ud ya. Nabi itu sambil memegang ud itu ya sebatang kayu gitu ya. Dan nanti di riwayat yang lain itu ketika Nabi berada di makbarah, di salah satu kubur dari salah satu sahabatnya ya. Fiyadihi udun yang kutubihi, yang mana Nabi kemudian dengan apa namanya, kayu tadi yang ada di tangan beliau, Nabi itu yangkut itu artinya seperti menggaris-garis gitu ya, seperti menulis dengan kayu tersebut. Kemudian diceritakan lagi farofa'a ra'sahu, maka setelah menggaris-garis menulis itu di tanah, Nabi kemudian rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian Nabi bersabda. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannah wan nar. Ma minkum min nafsin ya. Tidaklah salah seorang di antara kalian illa waqad ulima, kecuali sudah diketahui ya, manzilahu atau manziluhu, yaitu tempat kembalinya, minal jannah wan nar, kembalinya ke surga atau ke neraka. Jadi ini dikabarkan oleh Nabi, setiap kita itu sudah digariskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhirnya itu ke surga atau ke neraka. Kan ini berkaitan dengan apa? Takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat bertanya-tanya ya. Qalu ya Rasulullah ya. Mereka atau para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, falima na'mal, kalau kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nasib kita gitu ya, nanti mau masuk neraka atau masuk surga itu sudah ditentukan oleh Allah, falima na'mal, untuk apa kita beramal kan gitu. Ini yang ditanyakan oleh para sahabat ya. Ngapain kita susah-susah beribadah umpamanya, kalau toh kita sudah ditakdirkan masuk
surga kan gitu. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La, tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu, ya. Alias ya tetap beramal gitu. Maka Nabi mengatakan apa? I'malu. Beramallah. Ya. Berbuatlah gitu ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Walaupun kita itu sudah ditetapkan nasib kita masuk neraka atau surga, tetapi kata Nabi apa? I'malu. Berbuatlah, ya. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Karena setiap sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat di dalam Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sampai nanti ayat yang ke-10. Ya, ini di dalam surat apa? Al-Lail, ya. Dari ayat yang kelima, ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang kemudian dia a'ta, memberi, berinfak. Wattaqa, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, ya. Dan dia mempercayai akan adanya apa? Al-husna. Para ulama mengatakan al-husna itu adalah al-khair, al-jannah, ya. Orang meyakini akan adanya surga. Maka apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami jadikan dia mudah, ya, untuk melakukan kebaikan sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kan hadis berkaitan dengan apa? Takdir. Tentunya kita sebagai seorang mukmin ya meyakini akan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini akan adanya qada dan qadar. Dan itu termasuk dari rukun apa? Rukun iman. Adik-adik tahu ya? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang ke-6 apa, Adik? Hah? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, terus iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Yang kelima apa? Iman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, iman mengimani kepada qada dan qadar. Nah, ini perkara yang prinsip ya. Jadi mengimani akannya takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Baik itu yang baik atau yang buruk, yang dirasa buruk oleh kita. Bahkan nanti kalau di dalam hadis yang lain disebutkan Allah itu sudah menuliskan, ya, menetapkan takdir alam semesta ini, ya, sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum adanya langit dan bumi ini, itu Allah sudah menuliskan takdir alam semesta. Apa yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat itu sudah Allah tuliskan, ya, di Lauhil Mahfuz. Ya. Ini bahkan di dalam hadis disebutkan itu sudah dituliskan 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis sahih
Kataballahu maqadirul khalaiq, ya, Allah itu sudah menulis takdir-takdir semua makhluk. Jadi termasuk apa yang kita lakukan hari ini, ya. Kita duduk di masjid ini, ya, pada pukul berapa ya? 6:30 lebih gitu, ya. Pada waktu hujan, ya. Ini sudah ditakdirkan, tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah itu menulis takdir alam semesta ini sebelum Allah menciptakan as-samawati wal ard, ya, langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum diciptanya langit dan bumi itu Allah sudah tuliskan. Jadi ini termasuk apa? Keyakinan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, yaitu meyakini akannya takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pertanyaannya apa kaitannya gitu, ya, antara hadis takdir ini dengan tadi orang itu penting mengetahui akan bakat gitu, ya, atau keunggulan, ya, keistimewaan yang ada pada dirinya. Maka ini disebutkan di dalam kitab Arba'una Hadisan ini, ya. Ini dikatakan bahwasanya al-maqsud annallaha bi'ilmihi al-azali ya'lam masiral insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui, ya, akan apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Termasuk tadi akan masuk surga atau akan masuk neraka. Lakinnahu akhfa dzalika alaihi. Tetapi itu kan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita tahu takdir kita akan masuk ke dalam surga atau neraka? Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada yang tahu akan apa yang terjadi nanti di masa yang akan datang. Takdir kita tidak tahu, ya. Itu yang pertama, ya. Kita meyakini Allah mengetahui atau mencatat atau menggariskan seluruh apa yang akan terjadi, tetapi itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak boleh juga orang kemudian beralasan dengan takdir. Ya, umpamanya ada orang berbuat maksiat, ya saya bermaksiat ini karena takdir Allah. Boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Karena orang berbuat itu ya atas kehendak dari dirinya. Orang itu mau berbuat kebaikan atau berbuat keburukan itu kan atas dasar apa? Ya perbuatan dirinya. Dia tidak dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Maka orang tidak boleh berhujjah atau beralasan dengan takdir. Ya, umpamanya ada orang mencuri, ya saya mencuri ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kemudian diterima? Ya tidak. Ya. Bahkan itu pernah terjadi di zaman Umar gitu, ya. Ada orang berbuat suatu perbuatan maksiat, alasannya apa? Beralasan dengan takdir. Terus apa dijawab oleh Umar? Aku pun memotong tanganmu itu juga dengan takdir Allah Subhanahu. Jadi nggak bisa orang beralasan dengan takdir karena orang itu tidak ada yang tahu, ya, takdirnya atau apa yang akan dia dapatkan di masa yang akan datang. Fal matlubu minhu al-amal. Maka yang diminta atau yang kemudian dinasihatkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Beramal. I'malu, ya.
I'malu, berusahalah, berbuatlah, kan gitu. Maka di antara makna ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, memaknai makna i'malu, berbuatlah, beramallah, walaupun takdir manusia itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia itu masuk surga atau masuk neraka. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, naqul anta maktubun annaka fil jannah. Apabila orang itu dia ditakdirkan sudah ditakdirkan oleh Allah dia akan masuk surga atau masuk neraka, itu adalah apa? Bisa babi amalik. Itu disebabkan oleh perbuatanmu. Jadi orang masuk surga itu juga disebabkan oleh amal soleh yang sudah dilakukan oleh seorang hamba. Begitu pula ketika orang masuk neraka, itu juga disebabkan oleh apa? Perbuatan buruk yang dia lakukan, kan seperti itu. Ya. Naqul anta maktubun annaka fil jannah aw finnar bisababi amalik. Orang itu ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga itu karena perbuatannya, amalnya. Fa'amal bi'amali ahli jannah, maka hendaklah engkau beramal dengan amalannya penghuni surga, supaya apa? Litakuna min ahliha, supaya engkau menjadi penghuni surga. Jadi kalau kita pingin masuk surga, ya beramallah, berbuatlah amalan-amalan yang baik supaya kita masuk surga, itu maknanya. I'malu, beramalah, fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan amalnya. Makanya tadi juga di dalam hadis ini Nabi SAW membacakan surat Al-Lail, kan gitu nggih. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, maka orang itu kemudian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan sehingga dia masuk ke dalam surga. Itu juga disebabkan oleh amalnya. Disebabkan oleh amalnya. Paling tidak ada 3 sebab yang menjadikan orang itu dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Ya. Tadi disebutkan yang pertama adalah fa'amma man a'ta, orang yang kemudian berinfak. Maknanya apa? Maknanya adalah dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak, zakat itu kan perkara yang diperintahkan di dalam syariat kita. Wattaqo, tadi yang pertama apa? Berinfak. Itu adalah bukti dari orang itu menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah wattaqo, dia bertakwa kepada Allah. Dan makna takwa itu apa? Orang itu takut kepada Allah sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua. Yang pertama dia menjalankan ketaatan, yang kedua dia apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga apa? Wasaddaqa bil husna. Dia meyakini akan apa? Akan adanya surga, alias dia beriman akan hari akhir, bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan itu baik, maka akan dibalasi dengan surga. Ini kan keimanan terhadap surga hari akhir. Maka 3 amal inilah manakala ada pada diri seorang hamba, maka itu akan menyebabkan hamba itu akan dimudahkan
untuk beramal soleh. Maka ayat selanjutnya apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan aku jadikan mudah baginya di dalam dia beramal soleh. Karena apa? Dia melakukan amal-amal atau sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba itu mudah untuk melakukan amal kebaikan. Begitu pula ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ini kan juga amalan juga. Orang yang apa? Berbuat bakhil. Apa itu bakhil? Kikir gitu ya. Enggak mau berinfak. Pengennya harta yang dia dapatkan ditumpuk gitu ya. Nang rekening gitu ya. Atau ya disimpan. Enggak mau diinfakkan, padahal dia hartanya berlebih. Harus ada zakat yang dibayarkan. Tetapi dia apa? Berbuat bakhil. Dan itu kan atas kehendak dirinya kan gitu. Dia berbuat bakhil. Wakad apa? Bakhil kemudian apa? Wakad fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Istaghna itu artinya apa? Tidak mau taat. Istaghna istakbaro ya, berlaku sombong ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena biasanya orang yang memiliki harta yang melimpah ya, itu kemudian tidak mau berinfak itu karena memang juga di situ ada kesombongan gitu ya. Dia merasa dengan hartanya itu bisa melindungi dirinya, sehingga dia ketika melanggar aturan Allah itu tidak takut ya. Wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia apa? Mendustakan yang namanya al husna, kebaikan atau adanya surga. Maka ketika orang melakukan 3 amalan tadi, kikir, tidak mau taat, kemudian berlaku sombong, tidak takut kepada Allah, tidak mempercayai akan adanya surga, apa balasannya? Kalau yang tadi fasanuyassiruhu lil yusra, ini apa? Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka aku jadikan dia mudah ya. Di dalam apa? Maksudnya bukan mudah. Fasanuyassiruhu lil usra itu artinya akan jadikan aku sulit orang itu untuk beramal kebaikan. Ya kalau sudah sulit beramal baik berarti amalannya adalah amalan keburukan. Ini yang perlu kita waspadai ya. Karena amal keburukan kita itu menjadikan kita itu sulit untuk beramal soleh, sehingga orang itu kemudian di dalam hidupnya terus di dalam apa namanya kemaksiatan sehingga masuk nanti ke dalam neraka. Ini ada kaitannya dengan amal. Walaupun apa namanya takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pertama adalah kita tidak tahu akan takdir tersebut. Yang diperintahkan di dalam agama kita adalah kita beramal. Termasuk juga apa? Ya kita tadi berusaha untuk mengetahui bakat atau keunggulan yang ada pada diri kita. Supaya apa? Supaya kita itu maksimal di dalam beramal. Ya. Supaya kita maksimal di dalam beramal. Makanya kita apa namanya antara satu dan yang lain punya keunggulan atau bakat masing-masing kan gitu nggih. Ada bahkan mungkin dari satu keturunan saja
antara satu anak dengan anak yang lain punya bakat atau keunggulan yang berbeda-beda gitu ya. Yang satu pinter pidato gitu, yang ngomong gitu nggih. Tapi yang satunya mungkin pendiam. Tetapi pendiam dia punya keistimewaan yang lain. Maka ini pentingnya bagaimana orang tua ya menggali gitu ya potensi yang ada pada anak-anaknya, sehingga nanti bisa diarahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada anak yang mungkin senangnya senang bertanam gitu, bisa kita arahkan ya untuk jadi ahli di dalam tanam menanam gitu ya. Ada anak yang punya keahlian di dalam senang dengan binatang kan gitu ya. Ya kita arahkan. Jangan ada anak senang dengan binatang tetapi kemudian kita arahkan sekolahkan di ekonomi, kan itu nanti ya tidak sesuai dengan bakatnya. Ya mungkin dia bisa mempelajari itu, tetapi tidak semaksimal ketika itu sesuai dengan bakatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah membekali di setiap kita itu yaitu tadi bakat dan keunggulan ya. Ini diantaranya di dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ya. Ayat 32 ya. Bagaimana Allah sudah memang memberikan ya masing-masing dari kita itu punya keistimewaan ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka orang-orang kafir Quraisy itu yang kemudian membagi-bagi rahmat Tuhanmu ya. Ini pertanyaan di dalam Al-Qur'an tetapi untuk pengingkaran ya. Jadi orang-orang Quraisy pada saat itu mereka tidak mau beriman kepada Nabi dan mengatakan yang berhak sebetulnya mendapatkan kenabian atau diutus sebagai rasul itu bukan Muhammad ya. Tetapi ada orang terpandang di antara mereka yang lebih tepat gitu. Itu yang disangkakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya dibantah oleh Allah. Apakah mereka yang kemudian berhak untuk membagi rahmat-rahmat Allah? Tidak. Allah yang menentukan siapa yang berhak menjadi nabi, siapa yang tidak berhak menjadi nabi. Ini sudah masuk Isya ini? 1 menit lagi. Ya ini ayat ini ya. Maka ini bantahan dari Allah kepada orang-orang Quraisy bahwasanya yang berhak untuk menetapkan rahmat Allah itu ya Allah Subhanahu wa taala ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Bahkan Allah sendiri yang kemudian membagi-bagi ma'isyatahum, penghidupan mereka ya. Fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Jadi Allah juga yang memberikan bagian masing-masing dari manusia. Ada yang diberi kelebihan ya di dalam harta, ada yang diberi kelebihan di dalam akal dan seterusnya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan tidak sama gitu ya. Ada yang pandai di dalam berdagang, ada yang pandai di dalam membuat sesuatu. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saling melengkapi, saling membantu. Kalau semua orang kaya semuanya, siapa yang nanti kemudian bekerja kepada orang kaya? Ya orang kaya itu ya butuh kepada orang miskin kan gitu. Jadi itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajarannya juga adalah supaya orang itu kemudian
dia mengenali ya keistimewaan yang ada pada dirinya, supaya orang itu kemudian menjadi orang yang profesional, maksudnya orang yang memang betul-betul menguasai keahliannya kan gitu ya, sehingga dia bisa memaksimalkan ya potensinya, sehingga orang bisa memanfaatkan ya potensinya, sehingga dia bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi ini hadis ya berkaitan dengan takdir, tetapi pelajarannya adalah bagaimana kita penting untuk mengenali bakat atau keistimewaan yang ada pada diri kita, atau pada anak-anak kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa memaksimalkan ya potensi itu, sehingga orang itu memberikan manfaat yang banyak ya. Itu hadis yang keenam. Semoga ini memberikan tambahan ya pengetahuan kita berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan diri kita adalah orang-orang yang unggul ya. Unggul ini adalah ya banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.